Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mereview produk HP dengan HP Xiaomi Note 12 Pro 5G yang tentunya di sini saya akan mereview beberapa atau membreakdown beberapa poin-poin, yaitu dari harga, speknya tentunya, test run, dan juga testimoni dari diri saya sendiri selaku pemilik dari HP tersebut. Mari kita langsung ke harga grace dan harga second dari produk tersebut. Nah, teman-teman, harga dulu saya waktu beli dari 2023 ya, harganya itu 5 juta 100 berapa sekian ya. Nah, untuk 2025 ini harga dari HP ini untuk online yang termurah yang saya dapat yaitu 2.949.000, dan juga untuk offline termurah di 3.019.000. Untuk harga secondnya sendiri, saya surfing di web dan juga store yang ada, e-commerce yang ada yang menjual seharga 2.100.000. Nah, kita lanjut aja langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu spesifikasi untuk Redmi Note 12 Pro 5G ini. Dengan dia memakai prosesor MediaTek Dimensity 1080 dengan CPU octa-core hingga 2,6 GHz. Nah, MediaTek Dimensity 1080 ini dia untuk tahun sekarang, menurut saya pribadi masih bisa bersaing dengan produk-produk HP mid-range yang lain, ya seperti misalkan Pocophone atau Realme, dan ya produk-produk HP mid-range yang lain. Penyimpanannya dia ada di 8 GB plus 5 GB di website officialnya ini. Nah, yang dimaksud 5 GB nya itu ini hanya gimmick ya, jadi jangan terlalu di sebuah tumpuan. Dengan ROM-nya 256 GB. Untuk desainnya dia beratnya sekitar 187 gram, yang lumayan enak buat dibawa, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Untuk layarnya dia memakai PIOLED, yang dimana PIOLED itu lebih bagus dari layar AMOLED dengan refresh rate hingga 120 Hz, kecerahannya 900 nits. Nits itu satuan untuk melihat kecerahannya. Resolusinya di 2400 1080. Nah, mari kita bahas juga sekarang di kamera belakang. Kamera belakang ini dia memakai 50 megapiksel plus 8 plus juga 2 megapiksel kamera rangkap 3. Nah, maksudnya 50 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel itu apa? Jadi untuk plus 8 sama plus 2 megapiksel itu dia tuh hanya sebagai pendukung. Jadi ya yang utamanya yang 50 megapiksel. 8 sama 2 megapikselnya itu ya gimmick dari perusahaannya. Fitur kamera belakang itu sudah ada kamera ultra wide yang tadi 8 megapiksel dan juga kamera makro 2 megapiksel.
Nah, perekaman video di produk ini sudah sampai 4K, namun hanya 30 fps. Tapi jika Anda memakai resolusi 1080 di saat perekaman video, maka dia bisa sampai 60 fps. Kita lanjut ke kamera depannya. Kamera depannya ini dia ada 16 megapiksel, memakai 16 megapiksel dengan bila mana memakai 1080 megapiksel, dia bisa sampai 60 fps, 30 atau 60 fps. Nah, kita lanjut ke baterai. Baterainya 5000 mAh, namun dengan pengisian daya turbo 67 watt, yang dimana saya sudah coba dari 1% sampai 65% itu sekitar 15 menit saja. Itu tanpa dipakai ya, jadi tidak dipakai untuk misalkan searching yang gitu atau chattingan, apalagi main game. Nah, fitur yang lainnya juga dari keamanan dan autentikasi, ada sensor sidik jari samping yang di sini ya teman-teman, dan juga fitur face tracking. Jadi untuk membuka sandinya udah bisa pakai wajah juga. Nah, selanjutnya ada fitur yang lain, itu NFC. NFC itu apa sih? NFC itu untuk pembayaran digital seperti ya debit, Visa card, ya kayak gitu. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan tentu saja seperti yang di awal di namanya juga, 5G, udah support 5G. Selanjutnya untuk audio, dia memakai stereo ya. Jadi ada dua penghasil audio, didukung dengan Dolby Atmos, yang dimana lebih menjernihkan lagi, lebih memunculkan lagi audio-audio yang dan juga ada juga dia support headphone jack 3,5. Jadi buat ada misalkan mau yang pakai earphone kabel, masih support juga dia. Kita lanjut ke OS-nya, pakai MIUI 14, HyperOS, Xiaomi HyperOS. Menurut saya sih Xiaomi HyperOS ini lebih enak, lebih memudahkan daripada OS Xiaomi yang sebelumnya. Contohnya, jadi untuk membuka sebuah aplikasi, beberapa aplikasi secara bergantian jadi lebih cepat, memaksimalkan juga dalam penggunaan baterai. Nah, teman-teman, udah sejauh ini pendapat saya pribadi sih, dari pendapat pribadi saya sebagai pemakai yang sudah beberapa tahun, Xiaomi untuk Redmi Note Pro 12 ini, dia untuk main game kenceng seperti main Mobile Legends ya kayak gitu, udah bisa mata kanan, atau game-game RPG yang berat, Genshin lah, bisa sampai di settingan tengah. Jadi nggak kiri juga, nggak garis kiri semua. Nah, jadi overall ini HP ini tuh masih bisa buat main game oke, main untuk
ngedit juga oke, ngedit video di CapCut. Untuk nugas-nugas juga yang lain, nugas-nugas kan banyak kan, misalkan harus bikin video kan yang tadi saya sebut, terus harus bikin PPT lah atau apa. Ini masih bisa banget, dan juga nggak terlalu kalah sama midrange yang lain meskipun di 2025 ini. Sekian review produk dari saya. Nantikan review-review yang lainnya.